Kembali lagi The Teacher Channel akan mengulas seputar pengelolaan kinerja guru. Oleh karena itu, sobat guru di mana saja, jangan lupa simak video ini sampai selesai karena malam ini kita akan mengintip seperti apa pengelolaan kinerja guru yang sudah melalui penyederhanaan dengan adanya kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun 2025 ini. Kita seperti biasa, kita sudah memasuki bulan Januari. Ini adalah berdasarkan lini masa, ini adalah tahap perencanaan. Oleh karena itu, mari kita mulai saja. Teman-teman, sobat guru semua, pastikan bahwa sobat guru sudah login ke akun PMM masing-masing. Kemudian kita intip pengelolaan kinerja guru. Nah, pada pengelolaan kinerja guru ini, mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Ini adalah kebijakan baru. Apa yang berubah? Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Ini berbasis refleksi untuk tahun 2025. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Dan yang ketiga yang berubah itu adalah periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ini adalah 3 poin perubahan dalam penyederhanaan pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk memulainya, yang pertama, sobat guru klik pada pojok kiri atas pada akun sobat guru, kita klik pada ganti periode, kemudian kita memilih periode Januari Desember 2025, kita pilih, kemudian nanti ada tombol pilih di sini. Ini karena sudah saya ubah periode, maka periode yang sudah aktif ini adalah periode Januari Desember 2025. Nah, setelah itu kita klik pada menu guru di samping kiri, kemudian kita klik sebagai pegawai. Di sini sudah ada lini masa. Lini masa di sini kalau kita lihat, bulan Januari ini adalah tahap perencanaan dan persetujuan rencana. Tahap perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian pada bulan Februari sampai dengan Desember ini adalah tahap persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja dan observasi, yaitu observasi. Kemudian tahap pelaksanaan praktik kinerja, tindak lanjut, kemudian ada penilaian dan penetapan predikat kinerja. 4 tahap ini dilakukan selama bulan Februari sampai Desember. Lini masa ini bersifat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Intinya bahwa dalam jangka waktu bulan Februari sampai dengan Desember itu ada tahap persiapan praktik kinerja, kemudian ada pelaksanaan praktik kinerja yaitu observasi, kemudian ada pelaksanaan praktik kinerja berupa tindak lanjut, dan tahap terakhir itu adalah penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, yang perlu dilakukan dalam bulan Februari itu adalah periode tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Ini adalah
tahap perencanaan dan persetujuan rencana. Kita coba, kita mengisi Bapak Ibu, nanti kita untuk pertama kali tombol ini akan bertuliskan mulai. Kita klik pada tombol biru mulai. Nah, di sini kita akan melihat ada 5 langkah dalam perencanaan kinerja di tahun 2025 ini. Tahap langkah pertama itu adalah pelaksanaan tugas pokok atau 5M. Merencanakan, membimbing, melaksanakan, menilai, dan melaksanakan tugas tambahan. Ini adalah 5M, tugas pokok sebagai seorang guru. Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, di sini tugas guru yang pertama itu merencanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran bermutu untuk semua. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Yang keempat, menilai hasil belajar atau pembimbingan. Dan yang kelima itu adalah melaksanakan tugas tambahan. Nah, pada tugas tambahan 4 ini kita tidak perlu mengisi, tidak perlu memilih. Yang perlu kita pilih itu adalah yang kelima, tugas guru yang kelima. Bapak Ibu bisa klik di pojok di bagian sini ada tanda panah, tanda segitiga. Kita klik di sini, ada tugas-tugas tambahan. Ada tugas-tugas tambahan yang bisa kita pilih ya. Kita bisa pilih. Ini ada tugas-tugas tambahan. Tetapi perlu diingat bahwa tugas tambahan ini bersifat opsional. Ketika Bapak Ibu guru di satuan pendidikan itu mendapat tugas tambahan, boleh memilih tugas tambahan yang ada di fitur ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada Bapak Ibu guru yang bertugas di sekolah tidak mendapatkan tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu yang tidak mendapatkan tugas tambahan tidak usah khawatir, karena dalam melaksanakan tugas tambahan ini untuk pengelolaan kinerja ini bersifat opsional. Ini boleh dikosongkan atau boleh tidak memilih, atau ini boleh dikosongkan ya. Boleh dikosongkan, boleh juga memilih jika tugas tambahan yang diemban atau dipercayakan oleh satuan pendidikan itu terakomodir di sini. Tetapi jika tidak, boleh dikosongkan. Nah, kemudian setelah ini kita lanjut ke praktik kinerja. Pada praktik kinerja masih tidak jauh berbeda dengan pengelolaan kinerja di tahun 2024. Sehingga di sini sobat guru akan memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, rekomendasinya berdasarkan rapor pendidikan. Nah, di sini rapor pendidikan sudah disediakan untuk versi terakhir, sehingga Bapak Ibu boleh memilih indikator fokus peningkatan kinerja itu, boleh memilih di antara 8 indikator ini. Ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, ada umpan balik konstruktif, ada perhatian dan kepedulian, ada ekspektasi pada peserta didik, ada aktivitas interaktif, ada instruksi pembelajaran, dan indikator yang ke-8 itu ada instruksi yang adaptif. Bapak Ibu boleh menyesuaikan untuk memilih salah satu indikator dengan cukup mengklik. Satu kali klik pada indikator yang dipilih, kemudian kita lanjut pada pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi kali ini, pada pengelolaan kinerja guru tahun 2025, ini jauh berbeda dengan pengelolaan kinerja tahun 2024.
Kalau di tahun 2024 peningkatan pengembangan kompetensi itu masih berbasis poin, yaitu minimal 32 poin, sehingga kita boleh memilih beberapa indikator pengembangan kompetensi. Tetapi untuk tahun ini kita hanya memilih salah satu, memilih satu di antara beberapa indikator ini. Ada beberapa indikator yang boleh dipilih. Bapak Ibu tinggal mencermati untuk memilih salah satu indikator kompetensi yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, Bapak Ibu boleh memilih salah satu indikator yang sudah disediakan ini untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Ini selama 1 tahun. Nah, setelah memilih indikator kompetensi yang ingin ditingkatkan, kita lanjut pada perilaku kerja. Kita lanjut ke perilaku kerja. Di sini ada 7 aspek ya. Ada 7 aspek. Ini juga tidak berbeda dengan pengelolaan kinerja tahun 2024. Untuk perilaku kerja tidak ada perubahan. Setiap aspek Bapak Ibu memilih satu indikator, kemudian memilih salah satu bentuk perwujudan perilaku. Ya, di sini dengan cara untuk aspek pertama berorientasi pada pelayanan. Ini indikatornya kita pilih salah satu, kemudian bentuk atau wujud perilaku yang akan ditampilkan, kita juga memilih salah satu bentuk perwujudan perilaku, misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian pada aspek akuntabel, di sini kita memilih salah satu indikator, kemudian perwujudan perilaku kita pilih salah satu bentuk perwujudan perilaku. Kemudian dan seterusnya. Aspek ketiga kompeten, kita memilih salah satu indikator, kemudian kita juga memilih salah satu bentuk perilaku atau perwujudan perilaku. Oke, dan seterusnya sampai dengan indikator ketujuh. Indikator ketujuh, jika sudah selesai, kita lanjut ke rangkuman. Setelah kita menyelesaikan tahap keempat atau langkah keempat, kita sudah sampai pada rangkuman perencanaan kinerja. Pada rangkuman perencanaan kinerja ini, kita bisa melihat di sini langkah pertama tadi pelaksanaan tugas pokok 5M tadi. 5M itu yang pertama merencanakan pembelajaran dan pembimbingan, kemudian kedua, ketiga, empat, dan seterusnya sampai kelima. Yang kelima, tugas tambahan, melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan penugasan dari satuan pendidikan. Kemudian praktik kinerja, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Tadi yang kita pilih dari 8 indikator. Kemudian pengembangan kompetensi, selama setahun guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator penerapan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang ini untuk pengembangan kompetensi kita hanya satu saja. Kemudian perilaku kinerja, perilaku kerja sudah ada 7 aspek tadi, kita sudah pilih. Jika ini sudah sesuai, Bapak Ibu klik lanjut ajukan, atau mungkin ada yang perlu diubah, silakan klik tombol ubah untuk kembali mengubah
rencana kinerja yang sudah dilakukan. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Ini akan ada notifikasi ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Jika Bapak Ibu memastikan ini harus sudah ingin mengajukan, silakan klik ajukan. Jika belum pasti atau ingin memastikan dan memeriksa kembali, silakan simpan draft lebih dahulu. Jika belum mengajukan, maka Bapak Ibu jangan lupa simpan draft. Tetapi jika sudah memastikan untuk mengajukan, silakan klik pada ajukan. Oke, ini sekian tutorial untuk perencanaan kinerja di tahun 2025. Sekali lagi terima kasih atas atensi sobat guru sekalian. Mari kita bersama bergandeng tangan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.